Apakah Anda nggak kesian? Hah? Ya, pihak kepolisian atau Satgas Mafia Umroh Polda Metro Jaya menangkap suami istri pemilik agen perjalanan umroh yang menipu ratusan korban di berbagai daerah di Indonesia. Dari pemeriksaan sementara, kerugian yang dialami oleh korban mencapai kurang lebih 100 miliar rupiah. Sejumlah jemaah umroh sudah 1 bulan ya mereka berada di hotel tanpa ada kepastian kapan akan dipulangkan ke tanah air oleh agen perjalanan umroh bernama PT Naila Safaah Wisata Mandiri. Para jemaah umroh ini akhirnya mengadu ke konsulat jenderal di Jeddah hingga akhirnya difasilitasi untuk kembali ke tanah air. Kementerian Agama kemudian meneruskan kasus dugaan penipuan ini ke Polda Metro Jaya. Dan Satgas Mafia Umroh Polda Metro Jaya meringkus pasangan suami istri atas nama Mahfuz Abdullah alias Abi, Halijah Amin alias Bunda, pemilik agen perjalanan PT Naila Safaah Wisata Mandiri di Yogyakarta. Sementara Hermansyah yang menjabat sebagai direktur utama ditangkap di Jakarta. Oke, kita akan coba dalami ya, Mbak ya, soal modusnya seperti apa, termasuk juga jumlah korban dan lain sebagainya ya. Ya, kita akan berbincang dengan narasumber yang sudah hadir di studio. Sudah ada Ustadz Hilmi Firdausi. Pagi, Ustadz. Selamat pagi, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sehat ya? Alhamdulillah. Oke. Dan juga bergabung bersama kami melalui sambungan online ada AKBP Joko Dwi Harsono, Nikasubdit Kamnek, Dit Reskrimum PMJ. Selamat pagi, Pak Joko. Selamat pagi. Selamat pagi, Mas. Selamat pagi, Mbak. Ya, Pak Joko, apa informasi terbaru ya mengenai penipuan si travel umroh ini, Pak, yang kabarnya sampai merugikan para korban ini 100 miliar rupiah? Iya, saat ini para pelaku sudah kita amankan di Polda Metro Jaya. Kemudian prosesnya masih pemberkasan. Nanti setelah selesai semua kita akan kirim ke kejaksaan. Oke, itu proses penyidikan ya. Tapi dari fakta-fakta yang didapatkan oleh pihak kepolisian, dari kapan sih Pak si para pelaku ini, ada 3 orang ya? Para pelaku ini menipu para jemaah umroh ini? Ya, sudah dari tahun lalu ya, 2022 ya. Namun kita mengungkap itu ketika ada laporan jemaah yang ditelantarkan di Mekah. Itu laporan dari petugas Kementerian Agama kepada kita, kemudian kita berkolaborasi sehingga kita bisa mengungkap perkara ini. Oke, sebelum saya jauh soal kondisi mengenai korban penipuan ya Pak, saya ingin tahu dulu, tadi dari tahun 2022 sampai saat ini jumlah total korban berapa Pak? Yang tercatat di kita itu 500 lebih, Mbak, korban. Itu ada 2, baik yang ditelantarkan maupun yang ditipu atau dikelapkan uangnya. Jadi sudah kumpul, sudah disetor uangnya, tapi belum berangkat sampai sekarang. Pak, mohon maaf bisa diulang berapa jumlahnya? Tadi kurang terdengar jelas suaranya. 500 lebih orang Oke. yang tercatat, dan 500 itu mungkin lebih ya, Pak, masih ya? bisa bertambah. Iya. Oke, tapi sementara 500. 500 korban ini memang semuanya yang tertahan di Arab Saudi atau memang belum diberangkatkan konteks penipuan ini? Ada yang belum diberangkatkan, ada yang terlantar. Yang terlantar itu yang kita ungkap ini adalah pintu masuk, kemudian yang lain yang sudah store tapi belum berangkat. Oke. Pak, ini kan jumlahnya banyak ya, 500 orang gitu. Satu orang bayar berapa Pak? Itu ada paket yang 26 juta, itu di bawah standar ya. Kemudian ada yang 38 juta. Oke. Nah, si PT Naila ya kalau tidak salah ya Pak ya. Ini apakah memang dipromosikannya itu secara apa Pak? Karena mengingat jumlahnya itu 500 orang jemaah, kemudian semuanya tertipu gitu. Mereka memasarkannya lewat apa, dan apakah memang si pelaku ini sosok yang dipercaya atau bagaimana sih Pak? Kan travel ini punya cabang ya, ratusan cabangnya di Indonesia. Kemudian para pekerja-pekerja yang di cabang ini diberikan bonus yang besar jika bisa merekrut calon-calon jemaah umroh gitu. Jadi tentunya mereka bersemangat untuk mencari jemaah.
Kemudian harga yang ditawarkan kan murah, 26 juta kan di bawah biaya referensi itu dari Kementerian Agama. Jadi mungkin itu yang membuat orang tertarik. Nah, dari awal para pelaku ini memang berniat menipu atau memang dari awal mereka ini mau menjalankan bisnisnya, namun pengelolaannya tidak profesional gitu. Ya, jadi pelaku ini sebenarnya tahun 2016 pernah ditangkap juga dalam perkara atau kasus yang mirip dengan saat ini, hanya berbeda perusahaannya. Jadi memang residif pelaku ini. Oke, Pak, saya ingin tahu dulu, tadi ada hal yang belum tergali. Tadi kan Pak Kasubdit mengatakan bahwa ini laporan awalnya dari para korban yang terlantar di Arab Saudi. Nah, ini penjelasan dari pihak travel itu seperti apa, Pak? Kalau keterangan dari pihak kepolisian? Terkait apa yang tidak berangkat ya? Ya, tidak berangkat. Yang terlantar di Yang Arab terlantar Saudi. di Arab Saudi. Penjelasan dari pihak travel itu apa? Kenapa kok bisa seperti itu? Ya memang mereka tidak mengelola dengan baik ya. Mereka tidak memberikan tiket pulang pergi, mereka tidak mengurus hotelnya di sana. Jadi jemaah itu dilepas saja begitu, mengurus diri sendiri di sana. Oh, apakah dalam pemeriksaan juga si para jemaah ini nggak bertanya gitu Pak Ya. sama si pihak travel, tiket pergi saya udah ada, tiket pulangnya kapan, di mana, nginepnya di mana dan lain sebagainya? Iya, sebenarnya pada saat awal berangkat mereka sudah terlambat. Mereka sudah terlambat, kemudian mereka sudah sampai di Jakarta dari tempatnya masing-masing, sehingga tetap diberangkatkan oleh si travel ini dengan kondisi yang seadanya, sehingga di sana terlantar mereka. Mereka tidak pegang tiket pulang pergi, mereka juga tidak tahu hotelnya di sana itu ternyata tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan. Seperti itu, Mas. Baik, baik, terima kasih Pak Joko atas waktu dan juga informasi yang kami diberikan pada kami. Selamat bertugas kembali, Pak. Selamat pagi. Terima kasih, Mas. Terima kasih. Baik, saya lanjut ke Ustadz. Ya. Ustadz, kalau dari keterangan Pak Polisi tadi kan memang ada niat menipu ya gitu. Nipu mah memang udah salah ya di mana-mana gitu. Tapi ini nipu lagi orang yang mau ibadah. Dosanya berkali-kali lipat nggak Pak? Ya jelas double ya Mas ya. Ya, jadi ini sepertinya Sebayu Mbak Pita, ini sudah menjadi kesalahan yang berulang-ulang dan dilakukan berulang-ulang dan korbannya pun sepertinya berulang-ulang ini. Jadi ini penipuan berkedok agama ini, berkedok ibadah ini memang sudah menjadi marak sepertinya ya. Satu, mungkin ketika umat Islam begitu ada Euforia giroh ya, bersemangat untuk ibadah ya. Apalagi setelah 2 tahun kita pandemi kan, Ya. ditutup kan, tanah suci ya. Itu luar biasa. Saya sendiri kan juga brand ambassador sebuah travel ya. Alhamdulillah saya mengetahui sekali bagaimana travel itu bekerja hari ini ketika harga-harga naik luar biasa. Jadi harga hotel itu naik 13% Mas, 3 kali lipat. Yang pertama karena animo jamaah seluruh dunia sangat besar. Yang kedua visa turis dibuka. Rata-rata segitu ya kenaikannya ya? Ya rata-rata 3 kali lipat. Makanya kalau ada travel yang di bawah 30 juta itu patut Harus dipertanyakan dipertanyakan. ya? Patut dipertanyakan. Tadi kan saya dengar kata Pak Komel 26 juta ya. 26 juta. Itu di bawah standar. Ujung-ujungnya mungkin mereka bisa berangkat tapi nggak bisa pulang. Atau bisa berangkat tapi hotelnya Nggak nggak tahu sesuai itu ya. dengan kapasitas atau mungkin juga terlantar begitu saja. Itu mengerikan sekali sebenarnya. Oke, nanti kita bahas lebih dalam Ya. lagi ya dengan Ustadz Hilmi, tapi kami harus jeda terlebih dahulu. Baik. Apa kabar Indonesia Pagi akan kembali sesaat lagi.